Jadi 3 bulan lalu saya bersama pemuda di sana, Sabo Yohano desa tingkat desa adat, bersama Karang Taruna di sana, bertujuan untuk mengembalikan ceking, eksistensi ceking, karena tidur selama 2 tahun. Kita di Yohano kan anak, pemerintah adalah bapak kita sendiri. Kalau aspirasi kita, berikan kami restu saja untuk berkreativitas. Restu saja? Restu paling pertama. Tanpa bantuan? Itu adalah bonus menurut kami. Bonus? Bonus. Baik. Restu kami sudah didatangkan saja, sudah senang sekali. Kalau begini masyarakatnya, organisasinya, komunitasnya, adem balik. Satu saja, Apa Pak Bupati. itu? Pak Bupati, ayo kita gotong royong bangun Gianyar bareng-bareng dari tingkat Seketrunu tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Selamat datang di Jarak Podcast. Sore hari ini saya bersama Ketua Pesikian Yohano MDA Gianyar. Om Swastiastu Bapak Pandey. Om Swastiastu Bapak kabar? Ya. Becik. Terima kasih ya sudah hadir di studio. Mudah-mudahan bisa mendapatkan apa yang diharapkan Bapak Pandey hari ini ya. Sebentar ya saya izin dulu sapa saudara-saudara di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Namaste. Saya Putu Sudiartana akan bertanya banyak terkait dengan ini anak muda ini kok lincah sekali apa yang beliau miliki. Ini Yohano Pesikian, ini kan bahasa Bali Pesikian, berarti kumpulan komunitas artwork MDA Gianyar. Kira-kira apa misi dan visinya Yohano Pesikian ya, artinya Pesikian itu kesatuan lah yang menyatukan lah itu terkait mungkin artwork dan lain-lainnya di Kabupaten Gianyar. Mungkin Pak Pandey bisa cerita sedikit tentang organisasi yang Pak Pandey pimpin. Pesikian Yohano Kabupaten Gianyar itu adalah wujud dari Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat. Dari Pak Gubernur ya. Iya, dari Perda nomor 4 tentang desa adat. Di mana di Bali desa adat itu diperkuat dengan paikatan yang ada. Salah satunya paikatan Yohano. Karena paling uniknya di Bali itu adalah di tingkat Banjar itu ada Seketrunu. Kalau di kedinaskan ada Karang Taruna. Leading sektornya desa dinas, dinsos sampai ke pemerintahan. Sedangkan di Bali dari dulu Seketrunu itu hanya tingkat Banjar saja. Seketrunu hanya tingkat Banjar adat saja, tidak ada tingkatan yang lebih tinggi ya. Nah, dengan adanya Pesikian Yohano ini, jadi apapun aspirasi di bawah, kegiatan adat di bawah dari tingkat Banjar sampai tingkat desa adat bisa kita akomodir tingkat di kabupaten sampai provinsi. Seperti bidang apa itu? Kesenian kah? Apakah gitu? Coba contoh dijelaskan. Waktu ini hal kecil, waktu pas pandemi COVID-19, masa-masa itu COVID mulai selesai, ogoh-ogoh stuck 2 tahun. Yang kemarin kita sempat audiensi sama Pak Gub bahwa di mana teman-teman dari tingkat Seketrunu, pemuda tingkat Banjar menginginkan agar ogoh-ogoh itu diarak. Berarti kan berjalan di sana kan? Berjalan. Pada saat itu kita mengumpulkan Seketrunu, apa aspirasinya kita rangkul, kita buatkan kajian ke Pak Gubernur dengan statement Pak Jokowi dengan mengizinkan kegiatan yang dimana menggerakkan 50% dari peserta. Jadi kita membuat kajian, kita bawa ke Pak Gubernur di tahun 2022 kemarin pas momen nyepi, akhirnya diberikan ogoh-ogoh itu dijalankan dengan kajian-kajian tertentu yang sesuai dengan prokes. Itu salah satunya dari kami. Program yang pertama udah kita jalankan. Khusus pertamanya di Gianyar dan Denpasar. Habis itu ternyata ruang lingkupnya menjadi Bali. Iya, Bali. Kita pertama dari Gianyar meledak jadinya. Pas itu terjadi ya ternyata COVID melandai. Pas COVID melandai jadi Tuhan mengizinkan kita untuk membuat pergelaran ogoh-ogoh tersebut. Oke, baik. Terkait dengan anggaran kan itu ada bantuan ya. Saya nggak paham ini mata anggarannya 300 juta setiap desa adat itu seperti apa. Setahu Pak Pandey gimana itu? Sampai ke komunitasnya Pak Pandey di Yohano Pesikian ini atau tidak? Apa hanya di
bendesa adat aja di desa, artinya di adat desa aja, Iya, tidak sampai ke turunan ya. Jadi Sampai di turunan nggak di anggarannya? desa adat gini penjelasannya. Jadi di setiap desa adat itu ada anggaran semesta berencana yang 300 juta itu. Sudah dibantu. Sudah dibantu untuk khusus seperti dana desa dia. Jadi desa adat itu membuat RKT namanya. Ya, Rancangan kerja tahunan. Ya. Jadi Benese membuat paruman atau rapat, merapatkan dari Paiketan Yuano, Paiketan Serati, pemangku semua. Di sana diprogramkan satu-satu. Wow, mulia sekali ya. Perhayangan, pelemahan, pawongannya sudah dibagi nih. Wow. Dari perhayangannya apa, mungkin ada upekara anggarannya berapa, dari pelemahannya, dari segi puranya perlu diberikan, maksudnya diperbarui, restorasi dan lain hal itu sudah ada anggarannya. Dari pawangannya, dari manusianya apa yang perlu diperbuat. Contoh kita dari Pesekian Yohano, mungkin Paiketan Yohano di tingkat desa adat, tingkat Banjar mungkin banyak programnya ke pawangan kemanusianya, karena di sana ada program-program yang menyangkut SDM, contoh peseraman di tingkat desa adat, peseraman di tingkat pewidangan Banjar adat. Di sana kita bisa kerjakan dan anggarannya terpola dari anggaran semesta berencana. Baik, tentang legal standing berdiri sendiri atau nempel di di bawah desa adat Pakraman, komunitas Yohano Pesekian ini. Jadi Yohano itu tersendiri ya. Ada badan hukumnya nggak itu? Dia tetap kalau badan hukum tidak ada, cuma gini, kita munculnya dari perda. Kalau organisasi berbadan hukum kan contoh kayak yayasan, itu kan berbadan hukum. Kalau kita kan perda yang muncul. Baik. Lembaga ini muncul dari perda kita. Ya, berarti begini, tidak bisa diberikan bantuan tambahan. Berarti semuanya itu dari desa adat, dari desa adat yang 300 juta itu turunannya kan gitu. Nah kalau yayasan dan lain-lainnya kan berdiri sendiri dan itu bisa menerima bantuan dari pemerintah karena punya badan hukum. Oke, pertanyaan yang sangat sensitif ini karena kedepannya artwork ya di tempat Bapak di komunitas ini Yohana Pesekian Kabupaten Gianyar ini MDA ini ya. Apa yang sudah dilakukan di Gianyar yang menjadi perhatian nasional? Kemarin kan ada PKB lah ya. Ikut nggak berpartisipasi dalam PKB itu? Bupati memanggil Pak Pande untuk mewakili salah satu keseniankah di sana? Ada nggak itu? Yang pertama kita jelaskan karena organisasi kita ini, lembaga kita ini adalah baru embrio. Baru embrio sekali karena munculnya aja perdana 2019. Yang pun untuk menghimpun teman-teman untuk bergabung, mengajak untuk menyatukan visi misi mungkin sangat sulit sekali. Tapi dengan kegiatan yang begitu banyak di Pesekian Yohano Gianyar, contoh kita mengambil kegiatan sosial karena menuju pandemi Covid-19. Dalam waktu itu gimana cara kita untuk mendapat eksistensi dari masyarakat lah, salah satunya dengan kegiatan sosial, dengan berbagi beras. Nah sekarang di tahun 2022 karena ruang sudah terbuka. Waktu ini pas PKB kita cuma diundang saja. Namun pas 2022 ini ruang terbuka, kita membuat suatu festival seni adat budaya khusus di Gianyar yang dapat memberikan eksistensi kepada kita. Salah satunya juga pejabat-pejabat di Widangan Gianyar, di kisaran Gianyar yang dapat melirik kita juga. Surprise mereka ya. Ternyata ada komunitas ini khusus Yohana Pesekian ini ternyata bermanfaat kan? Bermanfaat sekali. Salah satu waktu ini kan Ogogo sudah, sekarang kita buat festival selama 3 bulan yang tujuannya memberikan ruang kreativitas untuk pemuda di Gianyar. Salah satu juga meningkatkan eksistensi Pesekian Yohano. Salah satunya dengan membuat ajang seni budaya dan tradisi. Baik. Oke. Terima kasih Pak Pande. Terkait dengan sekarang Tegalalang itu kan kaya dengan alamnya, Rais Teras. Ada pematung terkenal di situ, Pak Ade. Siapa namanya? Madiade. Terus ada juga yang naik daun sekarang penyanyinya dari Tegalalang.
hal-hal seperti itu ditampung nggak oleh Pak Pandi? Karena ini kan membawa aspirasi Tegalalang contoh ini kan supaya bisa bersaing di kancah internasional. Karena Pak Made Ado itu pematung di zamannya Pak Soeharto, ya. Beliau itu punya artwork, punya karya tangan itu sudah dikoleksi oleh dunia, bukan bos-bos Indonesia saja. Ini dunia terkenal itu Made Ado. Nah, hal-hal seperti itu ada nggak niat untuk membangun suatu komunitas di bawah Yuwono Pesikian ini? Karena dari apa yang Pak Pandi sampaikan ini menyentuh sekali untuk di daerah-daerah lain juga supaya pengembangan ini bisa cepat dan membantu pemerintah dan membantu pariwisata. Hanya sayangnya aja di bawah desa adat, ya. Kalau ini umpamanya berbadan hukum sendiri, punya yayasan, ya tentu ini akan berbeda langkahnya karena ada terhambat MDA yang membawahi kan. Nah, kalau umpamanya sendiri yayasan atau koperasi atau apalah yang berbadan hukum, itu pasti lebih cepat untuk berkembangnya seperti di daerah-daerah lain, ya. Kira-kira apa yang mesti harus pemerintah berikan? Ada nggak aspirasi yang Pak Pandi mesti harus sampaikan lewat media ini supaya pemerintah memperhatikan lebih fokus kepada mungkin Yuwono Pesikian Kabupaten Gianyar MDA ini? Ada nggak yang mesti harus disampaikan? Karena kemarin ada sedikit gejolak tapi sudah bisa diselesaikan terkait dengan MDA, ya, atas bantuannya dan lain-lain, kena pajak. Sekarang sudah dipahami karena sosialisasi sudah diperbanyak sehingga masyarakat lebih paham. Sekarang ada nggak apa yang mau disampaikan ke pemerintah? Apa supaya lebih optimal bisa membantu Yuwono ini? Yang pertama saya ingin menjawab daerah sendiri dulu, daerah Tegalalang. Apakah sempat kita menampung aspirasi tingkat bawah di Tegalalang, khususnya daerah Ceking Teras? Ceking Teras, ya. Itu saya jawab dulu. Jadi 3 bulan lalu saya bersama pemuda di sana, Sabo Yuwono desa tingkat desa adat, bersama Karang Taruna di sana, bertujuan untuk mengembalikan Ceking, eksistensi Ceking karena tidur selama 2 tahun. Nah, apa cara kami? Apa yang mesti harus dilakukan untuk yang pertama, Yuwono sudah bekerja sama dengan beberapa yayasan. Salah satunya di beberapa yayasan itu saya juga pengurusnya juga. Ada Yayasan Tungkat Berde yang berkegiatan di bidang sosial lansia. 2 ada Yayasan Resik Pertiwi bidang lingkungan. 4 ya Sanggar sendiri, Yayasan Brahma Wanuwisesa di bidang seni budaya. Wah, ini baru tepat. Ini baru 3 yayasan ini saya semuanya pengurus. Ya, itu digandeng itu sehingga dunia bisa melihat NGO itu tidak mungkin membantu perorangan. Apalagi terkait dengan apa yang Pak Pandi sampaikan itu agak berat. Kalau umpamanya yayasan bidang apa, NGO itu bisa komunikasi, bisa MOU terkait dengan bantuan-bantuan yang sifatnya sosial. Itu lebih fokus. Tapi ini sudahlah karena ini program pemerintah. Terus Yuwono Pesikian MDA Kabupaten Gianyar juga sudah diperhatikan dengan Perbup nomor 4 tahun 2019 kemarin sudah ada dibantu. Ini bersyukur ini. Ini satu-satunya gubernur yang memberikan diskresi seperti ini dan payung hukumnya jelas. Ada Perbup nomor 4 supaya tidak masalah. Nah, ini kalau ada tadi itu gerak-gerik yang memang mesti harus di komunitas di Tegalalang yang mau maju lagi, saya setuju sekali itu dengan adanya yayasan yang menangani khusus Ceking ya. Ya, karena itu tempat yang tidak ada di tempat lain tempat yang tidak ada di provinsi lain, mungkin di dunia. Kita punya Jatiluwih, kita punya Karangasem, Rais Teras seperti itu tidak sama, berbeda, atmosfernya berbeda. Sebenarnya Rais Terasnya itu sama semua, tapi taksunya tidak ada yang seperti Ceking. Mungkin karena itu yang lebih taksunya. Coba di Ceking, lihat di Jatiluwih itu sebenarnya lebih bagus dari Ceking saya lihat. Iya. Feel-nya, taksunya itu, TJ-nya, sinarnya
diceking didapat. Nah, itu karena begini, kenapa ceking banyak dikunjungi oleh turis mancanegara, karena destinasinya itu dari Ubud menuju Kintamani itu melewati Ceking bisa, melalui Tambak Siring bisa, dan short tour bisa melihat Ceking. Itu kemenangan karena tempat DTW-nya itu di tengah kota. Kalau Jatiluwe masih harus long tour, full day tour, harus pergi ke Taman Ayun dulu, baru Jatiluwe melintasi ke banyak kabupaten Lopina, sehingga Astungkara di samping mungkin taksunya tempat lokasi kalau orang bisnis itu lokasi. Oke, yang terakhir Pak Pande, karena ini kan sensitif di saat Covid itu, apa yang dilakukan masyarakat di sana waktu Covid kemarin 2019, 20, 21 daerah Ceking, Tegalalang, apa yang harus dilakukan? Karena saya lihat ini pasti agak sedikit menangis, bukan di Ceking aja, mungkin di Kutus Minyak pun juga sama. Menurut Pak Pani kan tahu di situ bagaimana sih situasinya pada waktu Covid itu, karena di pedalaman seperti di kota nggak? Pada masa Covid tahun 2019, daerah Tegalalang khusus daerah pariwisata Ceking sebelumnya banyak permasalahan. Yang paling sensitivitas adalah masalah bantuan. Kita lihat. Bantuan apa itu? Bantuan sosial pada saat Covid-19 itu. Karena daerah Ceking kan semua daerah orang-orangnya di sana kan pebisnis semua. Pariwisata lah gitu ya. Pebisnis semua. Dulunya mereka memang berduit pada saat pariwisata bagus. Namun pada saat situasi pandemi semua tidak punya uang. Karena penghasilan utamanya mereka adalah dari pariwisata. Saya sempat bekerja sama dengan Bu Rike Diapitaloka, Oneng, waktu itu datang ke Tegalalang observasi tentang pendataan data presisi. Baik. Disertasinya beliau waktu itu, di mana daerah Tegalalang masih belum pemerataan menurut saya sendiri dengan observasi data desa itu belum pemerataan. Salah satunya lahan banyak, namun tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan sendiri. Seharusnya dengan adanya lahan seperti itu lebih banyak pemilik dari Tegalalang yang menggunakan, maksudnya memanfaatkan lahan tersebut untuk basis pariwisata. Namun dengan kacamata kita sendiri, ternyata Tegalalang itu cuma undercover aja. Baik. Banyak pemilik yang di luar sebenarnya. Pak Pandai Madewi dia tahu Ibu Rike Diapitaloka, karena mungkin karena Gianyar lah bupatinya dari PDIP sehingga sering berkunjung ke Gianyar. Oke. Apa aspirasi Bapak Pandai Madewi dia terkait dengan pemerintah? Ada nggak? Banyak sekali. Sampaikan. Yang pertama sebenarnya kita di Wano kan anak. Pemerintah adalah bapak kita sendiri. Kalau aspirasi kita, berikan kami restu saja untuk berkreativitas. Restu saja. Restu paling pertama. Tanpa bantuan. Itu adalah bonus menurut kami. Bonus. Baik. Restu kami sudah didatangkan saja sudah senang sekali. Apalagi dibantu dengan situasi pandemi seperti ini. Dia mengerti bapak saya susah sekali kayak untuk mencari anggaran. Jadi dengan adanya festival yang kami buat di Gianyar, itu adalah zero budget, cuma mencari sponsorship dan gotong royong saja dengan anggaran yang begitu tinggi, dan waktu festival yang sampai 3 bulan itu kami cuma minta restu. Pak Pandai, terima kasih Pak Pandai. Saya bercerita kalau begini masyarakatnya, organisasinya, komunitasnya adem balik, tidak ada yang komplain, tidak ada yang menyangah terkait dengan kebijakan regulasi pemerintah, baik politik anggaran maupun diskresi yang dikeluarkan oleh Bupati. Bapak Pandai Madewi dia ini arif sekali yang memahami, ditengok saja. Nah, banyak daerah yang teriak, banyak daerah yang tidak bisa makan. Betul. Banyak daerah yang tidak bisa menyekolahkan anak. Ya bersyukur Gianyar sudah bisa seperti ini kan hebat. Karena di mana-mana namanya orang perutnya lapar di saat Covid, ada masalah, keluarganya meninggal, lambat sedikit komplain kiri kanan. Dan saya hari ini saya pertama podcast sama orang yang paham
biasanya itu komplain terhadap pemerintah, kadisnya disalahkan di rumah sakitnya dan lain-lainnya, banyak sekali klaim-klaimnya itu. Nah hari ini Pak Pandey Madewidya wise sekali memberikan wejangan penyampaian kepada pemerintah, pasti dipuji. Ini yang memang harus dilakukan, harus memahami susahnya mencari anggaran, tidak gampang. APBD-nya begitu kecil, terus belanja modalnya juga kecil, belanja pegawai besar, gaji pegawai besar. Bagaimana caranya membangun? Jarang orang yang paham seperti Pak Pandey ini. Karena yang tahu di situasi pandemi itu, pemerintah aja pusing ngurusin data masyarakat yang memerlukan. Saya pun pusing juga melihat situasi seperti itu, makanya yang lihat kumpulin pebisnis semua, ayo kita gotong royong bantu semua, bantu warga. Berapa ton yang kita udah kumpulkan di yayasan kita untuk bantu beras. Salah satunya waktu ini kita juga mengakalkan dengan mengadakan plastik exchange juga, yang dimana plastik ditukarkan dengan beras. Seperti itu ya. Salah satu fungsinya untuk alam kita bersih, masyarakatnya bisa dapat sembako, dan data-data yang tercecer kita dapat fasilitasi, kita bantu lewat yayasan. Itu yang waktu ini kita dia cerdas sekali ya, karena ini adalah tentu knowledge-nya Pak Pandey lah, begitu cerdas dalam pemahaman mata anggaran, sehingga situasi ya Pak Pandey Madewidya paham lah Gianyar, terus gubernuran seperti apa. Ada nggak satu kata lagi, saya kasih 5 menit lagi untuk memberikan masukan kepada pemerintah, karena pemerintah ini namanya manusia, yang pimpin juga manusia, yang dipimpin manusia tentu tidak sempurna. Ada nggak masukan ya terhadap apa yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap komunitasnya Pak Pandey Madewidya, atau desanya, atau kecamatannya yang Pak Pandey lihat, karena di media direksi ini agak-agak sedikit ya hangat lah, pasti didengar oleh pemerintah lah ya. Apa yang mau disampaikan untuk Gianyar? Untuk Gianyar yang pertama, saya sangat berterima kasih kepada Bupati saya Pak Agus Mahyastro, karena di situasi seperti ini masih kuat membangun Gianyar, masih kuat membangun Gianyar. Semua dapat difasilitasi. Jadi saya sebagai Ketua Pesekian Yono Kabupaten Gianyar hanya ingin satu saja. Apa itu? Satu saja. Pak Bupati, ayo kita gotong royong bangun Gianyar bareng-bareng dari tingkat keturunan tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Karena dari dulu saya lihat, mungkin di kacamata saya di sosial media, seketurunan tingkat bawah itu melihat pemerintah itu adalah orang yang tidak intens dengan pemuda. Apalagi masa pandemi ini, gimmick di sosial media tuh semua anti pemerintah. Semua anti pemerintah. Karena yang punya uang ya pemerintah. Iya, mereka hanya memikirkan uang dan bantuan, bansos. Tapi mereka tidak tahu berapa susahnya pemerintah kita untuk mencari bantuan itu. Maka dari itu yang saya pengen Pak Bupati, ayo kita ajak pemuda tingkat bawah, berikan kacamata bahwa seperti ini perjuangan dari tingkat atas untuk memberikan bantuan di tingkat bawah. Jadi dari tingkat bawah pun merasakan, begini rasanya jadi pemimpin. Karena saya lihat banyak pemuda-pemuda dari tingkat atas saja yang tahu situasional yang ada di background kepemerintahan. Baik, terima kasih Pak Pandey Madewidya. Mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Agus mendengar ini. Saya yakin beliau mendengar. Tak tahulah, mudah-mudahan apa yang lihat ini channel ya. Saya berterima kasih aspirasinya. Tapi saya sangat berterima kasih sekali Pak Agus, Pak Bupati sudah memfasilitasi kami. Yang saya minta satu, tolong datang ke daerahnya Bapak lah gitu ya. Bukan ke daerah saya, ayo datang ke kegiatan kami, kita bareng-bareng. Saya sangat. Selama ini ada kegiatan Pak Bupati tidak turun? Pak Bupati ada halangan. Ada halangan. Yang hadir siapa? Sekda gitu? Ya diwakili, namun selebihnya Pak Bupati tetap inten via WA sama Tiang. Gitu. Jadi nanti akan datang. Jadi Tiang hanya mengingatkan, ayo datang.
teman-teman kangen sama Pak Bupati. Hebat sekali. Di Yohana ya. kangen semua sama Pak Bupati. Karena Bapak pimpinan, makanya dijawab WA-nya. Kan coba kita ini orang begini, mana Itu dijawab. Kangen sekali sama Pak Bupati biar ya. hadir di salah satu acara kami. Acara kami ini meskipun skup orangnya adalah skup orang yang biasa-biasa saja, namun backgroundnya semua berpotensi. Orang yang berpotensi ya, yang saya cari bukan orang yang memang bisa, karena orang cerdas itu bukan berarti orang yang bisa merangkul semua orang. Baik. Terima kasih Pak Pandey Madewidya. Oke, ini terakhir karena ini tahun politik hangat lah ya. Tentu Pak Bupati sudah melakukan perbuatan dan berbuatlah di kianya. Tinggal nanti penilaian terakhir, jadi injury time di meja TPS lah nanti seperti apa. Harapan Pak Made ya mesti harus turun lah, rangkul lah komunitas yang memang mesti harus bisa diajak kerjasama. Oke. Menurut Pandey Madewidya, gubernur kita siapa sih? Nanti 2024, boleh nggak tanya? Waduh, di sana siapa sih? Pertanyaannya sensitif sekali. Siapa? Kira-kira siapa? Karena ini kan pertanyaan ini kan tahun politik nih. Kita duduk nih, kita nih berpolitik dari keluarga. Iya, sudah betul, berpolitik. betul. Sekarang ini kan wajib hukumnya karena kita kan memilih, diberikan oleh konstitusi kan, Pak Pandey. Nah, menurut Pak Pandey ini seperti apa? Siapa kira-kira gubernur kita? Apa gubernur kita yang sudah ada ini atau ada orang lain lagi atau gimana? Menurut Bapak Pandey Madewidya apa? Coba sok tema. Kalau saya dari segi pemuda ya, pemuda. Dari segi pemuda aja. Pertama, pemuda itu adalah paling anti politik yang saya lihat. Anti politik. Anti politik. Nah, terus tapi kan kita masih harus memilih siapa? Tapi karena ada pernyataan seperti itu, tapi harus memilih kan? Harus milih siapa? Karena itu salah sedangkan satu aja suara menentukan nasib Bali 5 tahun ke depan. Ya. Sekarang yang pengen memberikan gambaran ke pemuda. Oke. Ayo tengok siapa pemimpin Bali sekarang yang membangun. Oke. Siapa yang memang pure untuk ada tradisi budaya di Bali. Jangan lihat di kacamata sosmed saja. Namun lihat kinerjanya saja. Yang mana? Tapi yang kedua, saya belum lihat sekarang saingan Pak Koster. Karena yang saya tahu Pak Koster pasti mau 2 periode. Oh iya. Ya, Pak Gu pasti mau 2 periode. Namun saingannya saya tidak lihat, jadi saya tidak bisa memilih. Saya tidak bisa memilih. Pernah dengar namanya Pak Demer? Pak Demer. Pernah dengar namanya Pak Giri? Pernah. Pernah dengar nama AWK? Pernah. Berarti itu tidak Bapak lihat. Tapi saya nggak tahu itu belum tentu nyalon kan. Kan belum tentu nyalon kan. Sekarang kan pertanyaannya siapa yang dipilih kan? Cerdas juga Bapak ini. Ya, cerdas juga ini. Pertanyaannya sekarang kan siapa yang harus dipilih, sebenarnya kan calon tidak ada. Oh iya, berarti Pak Pandey memilih yang sudah dikenal, yang sudah berbuat lah kira-kira. Sekarang lihat. Coba ngomong yang jelas atau saya mendukung siapa gitu kan boleh. Kalau saya membela Pak Gubernur sekarang, saya salah juga. Kenapa salah? Kenapa saya salah? Karena pertanyaan tadi adalah memilih siapa. Tapi kalau Pak Gubernur, Pak Koster aja yang maju, saya pilih Pak Koster. Karena itu harus memilih. Harus memilih gitu ya? Iya. Oh begitu ya? Nggak ada yang lain? Tapi pribadi saya jujur. Oke. Saya lihat di masa pemerintahan Pak Koster memang banyak dinamika. Di situasi pandemi seperti apa? Satu contohnya di situasi pandemi ini adalah urusan isi perut. Apa itu? Urusan isi perut. Apapun yang tidak diinginkan oleh masyarakat, yang tidak bisa dikasih oleh Pak Gubernur dalam situasi pandemi ini, pasti akan menjadi gimmick jelek untuk Pak Gubernur. Manusiawi lah. Tapi dalam situasi pandemi seperti ini, siapapun jadi pemimpin pasti seperti itu. Cuma kalau saya jadi pemuda, saya nggak apa-apa ini. Saya milih Pak Gubernur Pak Iwan Koster. Kenapa seperti itu? Saya melihat dari program beliau. Satu, dari penguatan desa adat. Penguatan desa adat jarang loh yang eling dengan desa adat, yang menguatkan tradisi budaya, cuma Pak Iwan Koster aja yang bisa situasi pandemi seperti ini. Ke laptop aja saya mendukung Iwan Koster jadi gubernur berikutnya. Itu aja cukup ya. Kiri, kanan, kiri. Namun tadi pertanyaan kan disuruh memilih, tapi untuk sekarang ini saya mendukung. Ini ya udah gitu pertanyaannya Pak Pandey Madewidya kan begitu. Artinya
kita realitas. Pemirsa di sini ini adalah hanya omongan ya di warung kopi lah. Tentunya namun tidak menjadi nanti jika ada yang lebih baik dengan Pak Wayan Koster, ketika saya lihat memang program saya bisa saja memilih yang lain. Ini tugas Pak Wayan Koster untuk mempertahankan eksistensi. Coba ulang lagi sekali, ulang lagi sekali. Tapi jika ada yang lebih baik lebih baik Pak Koster, saya sebagai anak muda nih loh. Iya. Saya harus memilih yang lebih bagus. Saya harus memilih lebih bagus. Namun ini tugas berat untuk Pak Gubernur kita sekarang. Oke. Harus lebih intens ngurusin Bali. Nggak mau jadi calon anggota DPR apa ini pintar sekali ngomongnya. Itu saya tidak ada niat ke sana. Saya background saya adalah seorang seniman. Tapi seniman kan mesti harus disampaikan aspirasi. Kalau betul. Komunitas yayasan atau yang Bapak Pandey Madewi dia pimpin sekarang kan kurang optimal. Kalau jadi wakil rakyat semuanya bisa diwakilkan, disampaikan di rumah rakyat sana. Gimana sih? Mau nggak? Itu urusan nanti karena itu adalah Tuhan yang tahu. Saya cuma jadi wayangnya Tuhan, dalangnya Tuhan. Saya berjalan saja. Oke Pak Pandey, terima kasih ya. Ini bincang-bincang orang kayak minum kopi di warung aja ini. Tapi ini adalah penting ke depannya pemahaman kita sebagai warga Bali. Tentu kita mesti harus memilih satu angka, satu orang aja. Sebenarnya bagus sekali pertanyaannya. Salah itu nasib kita 5 tahun ke depan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngomong lagi di saat Pak Pandey jadi orang lah ya. Demikianlah bincang-bincang saya bersama Bapak Pandey Madewidya selaku ketua yayasan dan selaku ketua pimpinan Yowana Persikian Kabupaten Gianyar MDA-nya khususnya ini ya. Mudah-mudahan bila mana ada tutur kata kami yang salah, saya walaupun Pak Pandey ya tidak atur gangerna sinampuro ya dan sada iwang ya. Diakhiri dengan Agung Pramesanti. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Rahayu kita semua. Salam deh.